Apa yang disampaikan oleh Gus Kausar itu menurut saya terlalu tendensius. Tendensiusnya apa? Mengatakan kalau kamu meragukan status nasab para habib yang katanya tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana nanti kalau di padang mahsyar ketemu dengan Rasulullah kayak kecelik, ya, dibenci atau tidak diakui sebagai umatnya Nabi? Loh, jangan begitu, Gus. Jangan begitu, enggak begitu. Ceramah, ungkapan dan ucapan yang disampaikan oleh Gus Kausar dan Gus Qoyum, yang kedua Gus tersebut selalu dekat gandeng renteng dengan para habib. Pertama adalah Gus Kausar dari Ploso Mojo Kediri. Saya tahu seluk-beluk di sana. Dan bahkan dulu pada waktu Gus Mi masih ada sampai tiada, itu saya juga sering ke sana. Karena memang waktu di pesantren, saya juga pernah di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, saya cuma kilatan saja. Dan yang saya ketahui di Al-Falah Ploso Mojo itu pengelolaannya setengah moderat dan sangat menghargai toleransi, perbedaan. Kalau sekarang saya kurang tahu, kalau dulu begitu. Jadi Gus Mi atau Kiai Haji Amin Ghazuli, itu juga Romo Kiai Haji Nurul Huda, ayah dari Gus Kausar, itu juga orang yang sangat-sangat alamah. Jadi bedanya cuma kiai-kiai sepuh ini tidak bermedsos, ya. Jadi nggak ngerti tentang dunia per-YouTuban, ya. Jadi Gus Kausar dari Ploso Mojo Kediri, beliau termasuk adik saya. Ya mohon maaf ya, saya bukan meremehkan sesama pejuang agama, yang enggak, sama-sama, kita ini sama-sama. Ayo belajar bersama. Jangan menggiring santri kita untuk membenci satu sama lain. Apa yang disampaikan oleh Gus Kausar itu menurut saya terlalu tendensius. Tendensiusnya apa? Mengatakan kalau kamu meragukan status nasab para habib yang katanya tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana nanti kalau di padang mahsyar ketemu dengan Rasulullah kayak kecelik, ya, dibenci atau tidak diakui sebagai umatnya Nabi? Loh, jangan begitu, Gus. Jangan begitu, enggak begitu. Kita berbicara tentang nasab, bisa menafi isbatkan nasab para habib itu karena ada dasarnya. Kitab tentang nasab, baik abad 3, 2, sampai abad 10, 11, 12 kami punya. Jadi seandainya ditanya ya oleh malaikat mungkar nakir lah ketika nanti saya meninggal dunia, ya saya punya dasarnya, saya punya referensinya. Jadi tidak fitnah belaka. Ayo ngaji bersama. Apa yang disampaikan oleh Gus Kausar terlalu provokatif kalau menurut saya. Ya mohon maaf. Mungkin beliau belum pernah mengkaji atau memiliki atau membaca kitab-kitab tentang nasab. Jangan sampai sama seperti Gus Qoyum membantah tuduhan Kiai Haji Maduddin Utsman dengan memakai kitab hadis, malah kitab fikih, malah kitab tasawuf, malah ya nggak cocok. Kitab nasab ya diadu dengan kitab nasab. Oleh sebab itu Gus Kausar mohon panjenengan bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan statement yang tidak ada dasarnya, hanya sekedar dzon atau persangkaan saja. Alasan panjenengan memang baik, ya. Gus Qoyum juga alasan panjenengan juga baik, tetapi tidak diimbangi dengan data dan fakta. Bahkan tidak mau belajar melihat kenyataan yang ada.
perilaku para habib yang ada di Indonesia ini. Jangan dikembalikan ke zaman para masyayikh kita dulu yang tidak mempermasalahkan tentang status para habib yang ada di Indonesia, karena memang dulu para habib itu tidak seperti sekarang. Mereka selalu mengedepankan akhlakul karimah dalam dakwah, dalam setiap tarbiyah pendidikannya, selalu menyampaikan dengan bahasa yang santun. Tapi sekarang berbalik arah, berubah total dari kakek dan bobo biungnya dulu. Tidak hanya di channel saya, semua YouTuber ya yang ada di dunia maya, di dunia gaib itu juga banyak yang sudah menyampaikan tentang jejak perbuatan para habib, pakai hadis palsu, pakai cerita palsu, semuanya serba palsu, bohong, bohong dan bohong, dusta, dusta dan dusta. Kalau ini dibiarkan, maka agama ini akan tinggal nama. Dulu Habib Syakaf Mahdi yang mendirikan Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor itu, ketika sowan ke Gus Dur itu mencium tangan Gus Dur. Begitu juga Habib Mundir Al-Musawwa itu mencium tangan Gus Dur. Habib menghormati kiai. Yang tidak mau mencium tangan Gus Dur Habib Rizik lah, yang terus berseteru sampai belum pernah meminta maaf sampai Gus Dur meninggal dunia. Dulu tuh Habib menghormati kiai, sowan ke kiai dengan tulus dan ikhlas. Oh, kalau ada maunya ya saya wallahu a'lam. Tapi intinya Habib dilindungi oleh kiai dan kiai mengayomi Habib. Sekarang tidak. Kiai, ustadz, guru lokal mau dikangkangi oleh Habib, ditundukkan oleh Habib. Terus para kiai dan Gus masih bela Habib. Coba direnungkan bersama para kiai, khususnya para kiai NU. Karena yang kena imbas masalah ini adalah struktural dan kultural Nahdliyin. Kalau Muhammadiyah aman, karena Muhammadiyah tidak terlalu repot dengan dunia perhabiban. Coba jangan pikir lagi, kita pikir bersama. PR, mari kita tafakur dan tadakur dalam masalah ini. Sekarang ini zaman fitnah, kiai ditundukkan, dikalahkan oleh para habib, dan kita malah justru tetap diam. Saya dan kiai-kiai yang lain, khususnya Kiai Haji Maduddin Utsman, Gus Fuad, Gus ya semuanya, meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam membela ulama Nusantara. Terus sekarang faktanya jenengan malah gembosinya. Itu bagaimana, Gus Kausar? Bagaimana Gus Koyum? Hukum fardu ain bagi para kiai, gus, ulama, ustadz untuk membentengi umat dalam masalah ini. Dalam masalah ini, jangan justru malah menghantam kami yang berjuang untuk membela umat. Jangan begitulah para kiai, jangan begitu. Ayo bangkit bersama. Contohlah Gus Dur. Kalau bisa justru Habib-Habib itu, Habib-Habib muda itu harus jadi santrinya kiai. Ayo berpikir yang rasional. Ya. Lihatlah kenyataan, dunia sudah terbuka. Lihatlah kenyataan apa, bagaimana sepak terjangnya para habib yang ada di Indonesia.
Lihat saja buktinya seperti apa. Itu aja. Ya. Doktrin-doktrin mereka itu kayak apa? Mereka semua mau mengubah sejarah. Semua mau dibelokkan ke Ba'alawi semua. Tuanku Imam Bonjol Muhammad Shahab itu direkayasa supaya menjadi Ba'alawi. Pangeran Diponegoro ini diakui jadi Ba'alawi. Dunia sudah terbuka. Lihatlah kenyataan bagaimana sepak terjangnya para khabib yang ada di Indonesia. Lihat saja buktinya seperti apa. Itu aja. Ayo berpikir yang rasional. Ya. Merdekalah dengan para kiai. Merdekalah jenengan. Jangan repot untuk jadi jongosnya para habib. Contohlah Gus Dur. Habib itu mencium tangan Gus Dur. Jangan sampai kiai mencium tangannya Habib. Ya bukan sombong. Menyombongi orang sombong itu ya boleh. Jawas. Mubah boleh. Supaya hilang kesombongan mereka. Kalau kiai ulama justru malah mencium tangan, nunduk, hormat, sujud di hadapan Habib, ya Habib itu akan semakin pongah. Saling menghormati, ayo bareng-bareng, saling menghormati satu sama lain. Tetapi kalau masalah nasab ini, ya mari kita luruskan dari kekeliruan. Karena apa? Ini nanti akan menyangkut harga diri Rasulullah SAW. Jika terus-menerus karakter para khatib yang rusak dan merusak umat ini dilakukan oleh mereka, maka secara tidak langsung mencederai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukti kecintaan kami terhadap Rasulullah SAW adalah dengan cara memurnikan, membersihkan, ya, ajaran Rasulullah dari kotoran-kotoran yang mencantolkan nasab mereka kepada beliau Rasulullah SAW dan bahkan mencangkokkannya. Di satu sisi, Kiai Haji Mahyudin Utsman memberedel masalah silsilah. Di sisi yang lain, saya memberedel khurafah, ya, cerita-cerita klinik klasik mistik dari para habib itu. Dan itu dimanapun dan sampai kapanpun tidak akan bisa dimentahkan. Karena itu bukti bahwa mereka memang sudah seperti itu. Perilakunya, keyakinannya, dakwahnya, doktrinnya kepada masyarakat semua. Itu lebih bahaya, berbahaya. Cobalah. Mari bangkit bersama. Kita teruskan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dalam membela ulama Nusantara. Insya Allah, walaupun pendukung kami masih belum maksimal, insya Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak dari golongan yang sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.